Pertama kali lihat, saya pikir laptop ini tuh Acer Swift. Ternyata bukan. Ternyata laptop ini tuh punya keunikannya sendiri. Inilah review Acer Aspire 5 A51451KG. Acer Aspire 5 A51451KG. Memang kalau dilihat mirip Swift 3 yang direview sebelumnya. Ngomongin desainnya dulu, di bagian atas berbahan aluminium dengan logo Acer di tengah yang sedikit agak timbul. Looknya sih oke, cuma saya khawatir nanti gampang lupa sih logo Acernya. Desain hinge-nya juga mirip sama Swift 3, dan saya suka dengan logo Aspire yang kelihatan seperti ini di pinggir laptopnya. Kalau laptop ini dipegang baru kerasa cukup berat dan tebal, dan bahkan lebih besar dari si Acer Swift 3. Termasuk juga bezelnya. Kelihatan lah kalau laptop ini udah agak lama ada di pasaran. Bodi laptop yang agak besar juga kelihatan dari spacing frame keyboard yang cukup banyak kosong di sisi-sisinya. Untuk pengalaman feel keyboardnya sih agak aneh. Mungkin karena laptop ini second dan sudah pernah ganti keyboard. Setidaknya berfungsi lah keyboardnya. Dan juga sedikit termaafkan dengan touchpadnya yang sudah support Windows Precision Driver, sehingga gestur dan experience lebih baik dibandingkan touchpad pada biasanya. Untuk kelengkapan port I/O-nya juga sudah cukup lengkap. Sebelah kiri ada Kensington lock dan DVD drive. Di sebelah kanan ada satu USB 3.1 Type-C, 2 USB 3.1 Type-A, audio combo jack, dan SD card reader. Sisanya ada di bagian belakang, port charging, HDMI, serta Ethernet LAN RJ45. Lanjut ke spesifikasi. Ada Core i3 7020U 2 core 4 thread dengan IGP Intel HD grafik 620. Ada juga dedicated grafik Nvidia GeForce MX 230, 2GB GDDR5. RAM-nya baru ada 4GB DDR4 2133 MHz. Dan storage-nya juga baru HDD 1TB 5400 RPM. Tapi tenang, ada easy access buat upgrade RAM, M.2 SSD, dan juga HDD. Untuk bagian display, ada layar 14 inch yang color dan detailnya itu termasuk bagus untuk panel TN beresolusi 1366 x 768 pixel. Lanjut aja ke benchmark. Di Cinebench R15, si i3 7020U-nya ini udah hampir kekejar sama seri Pentium Gold 6405U. Dan belum sampai kalau mau dibandingin sama Ryzen 3 3200U. Di R20 saya coba bandingkan dengan 3050U dan hasilnya mirip sih performanya, tapi masih unggul 3050U. Untuk stability test, si laptop ini stabil banget. Di R15 multicore dapat skornya di 240-an. Di 3D Mark, si MX230 lah yang buat si laptop secara keseluruhan menarik. Karena jelas performa grafik skornya lebih tinggi dibandingkan IGP Ryzen 3. Dan jelas saya taruh A416JP cuma buat perbandingan aja sama MX330. Pastinya kita ke tes game juga. Di Valorant 768p default, pastinya udah cukup nyaman banget lah di average 60 fps-an. Walaupun di minimum fps-nya cukup kecil, yang membuat agak stuttering sedikit. Kalau di Genshin Impact 768p lowest dapat average yang playable sih di dekat 40-an. Cuma stutteringnya ini cukup banyak dan sangat mengganggu. Apalagi kalau bukan karena si RAM yang udah mepet banget. Dan bagusnya laptop ini suhunya tuh entah kenapa mentok di 60-an. Dan memang si laptop gak kerasa panas sama sekali. Saya sempat coba upgrade RAM tambah 8GB buat Genshin Impact dan hasilnya jauh banget. Minimum FPS-nya naik drastis. Bahkan kalau mau bisa naikin preset dari lowest ke low. Nah,
Untuk ketahanan baterainya juga cukup wah. Laptop ini bisa bertahan up to 9 hingga 10 jam dalam stream YouTube 1080p. Di sisi konektivitas juga ada Wi-Fi AC dan Bluetooth 4 serta masih include dengan Windows 10 Home original. Untuk sebuah laptop second, saya benar-benar merekomendasikan ini laptop. Upgrade-nya gampang, secara kondisi bagus banget, dibawa ngegame santai juga bisa. Apalagi si baterai yang cukup awet. So, sekian video review kita kali ini. Kamu bisa beli laptop ini di Kis Komputer dengan datang langsung ke toko maupun melalui sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya.